Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Ngeri nggak? Itu Imam Syafi'i itu, Bu. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Hendaknya kalian selalu khawatir. Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Jika sewaktu-waktu malakul maut, jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Aku pernah dengar informasi ada yang mati, naudzubillah min dzalik, seorang dosen umur 71 mati di atas perutnya pelacur. Ngapain itu? Malakul maut mencabut ya. Ya. Ini maka tulisannya soalnya nulisnya udah lama sekarang ini. Mencabut nyawamu. Hendaknya kamu selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Ya. Ini ngeri loh, Bu, menurut saya nasihat ini ngeri loh, Bu. Kenapa berapa banyak orang yang nggak sadar akan kematian? Ya, artinya dengan nasihat ini artinya apa? Pastikan kita itu, Bu, melakukan satu dipikir dulu. Jangan-jangan pas kita marah mati, pas gibah mati. Tapi contohnya kalau kita pas doa, zikir, istighfar, sholat mati, pas puasa mati, seneng nggak? Ibu itu baik banget. Kenapa Ustadz? Ibu itu meninggalnya lagi tahajud. Baik nggak? Pingin nggak? Dan itu nggak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau jarang tahajud. Lihat ah. Nah. Namanya Bu Eda, jamaah Jibril itu kan. Banyak Bu Eda. Dia paginya masih kajian, terus sore dia sholat, biasa lah gitu. Anaknya ini gini kok nggak keluar gitu. Ya udah sender itu dia lagi sholat, mungkin sedikit nggak ada. Ya, dulu kan pernah saya ceritakan juga, Bu. Hadis Nabi itu kan mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir falak mangkana man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dan saya dulu ketika belum ada kejadian saya sulit mendapatkan contohnya kecuali hanya tagnya aja. Tagnya kan barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk bermajelis ilmu maka dia matinya di jalan Allah sampai dia kembalikan itu. Maksudnya apa? Fa huwa fi sabilillah itu mati syahidnya di sini adalah husnul khotimah. Ya ini kita ambil ceritanya ya, hikmahnya. Saya nggak tahu persis tapi kisahnya menurut saya menarik. Jadi ada ibu-ibu yang bercerita, dia mengajak temannya ke majelis ilmu gitu. Majelis taklimnya kajian itu jam 9. Ibu itu biasanya berangkat dari rumah bareng, sholat duhanya nanti di masjid biasanya gitu. Tapi pas qadarul di hari itu memang berbeda. Temannya udah datang, dia udah sholat duha dulu di rumah juga. Ayo, sebentar aku mau sholat duha dulu di rumah. Aku sholat dulu ya, maksudnya sholat duha. Ntar aja ngapa sih? Biasanya juga di masjid kok. Enggak ada yang mau sholat dulu. Ibunya itu temannya yang cerita ini, ya duduk di teras itulah ya. Ya, dia nungguin sambil lihat kembang. Kok 10 menit enggak ini. Panggil, ayo, lama banget sih. Ya rumahnya enggak dikunci juga, Bu. Ya penasaran dipanggil-panggil kok enggak ini. Jadi ruang ya sholat di kamarnya itu qadar alhamdulillah kamarnya enggak dikunci. Di gitu. Ternyata dalam keadaan sujud gitu. Nah, saya berpikir tentang hadis tadi. Barang siapa dia keluar ya untuk menuntut ilmu, dia di jalan Allah. Niat yang dinilai oleh Allah. Dia kan memang mau bermajelis ilmu. Walaupun dia belum melangkahkan kakinya, tapi dia kan dalam rangka mau bermajelis ilmu. Ditambah lagi dia mengawali dengan sholat. Ini juga mohon maaf, biasanya kok dia tuh sholatnya di masjid gitu loh, bareng itu loh.
Kan memang sudah Allah berikan ya kebaikan untuk orang ini. Jika memang orang ini baik, Bu. Qadarullah, Bu, suaminya itu ya mestinya kerja pulang sore. Jadi dia baru keluar itu ada yang ketinggalan balik, Bu. Ada sesuatu yang harusnya udah jalan 1 jam apa setengah jam. Udah jalan 1 jam lah. Balik ada setengah. Jadi kan nggak repot akhirnya kan. Kan ada suaminya. Ya itu. Terus yang di di majelis ilmu langsung itu yang di Cibubur. Kalau nggak salah saya lupa ya, Ustaz Khalid Basalamah atau siapa itu pas kajian di Cibubur itu. Jadi lagi ngaji gini, terus ada Bapak Ustaz baca, saya lupa lah nama Ustaznya daripada keliru nanti. Ya, yang baca Quran, saya Ustaz yang baca ayatnya sama artinya. Dikira ambil ayatnya satu meninggal, mau dibawa ke rumah sakit, ada di antara murid itu ada yang dokter, ya tahu lah, dokter tahu ya, udah nggak usah, udah meninggal. Terus kalau yang kan tadi kata Nabi sampai dia kembali, itu di Pondok Al Mukmin Ngeruki dulu pernah ya, adik kelas saya itu kan kalau udah kelas 5 kelas 6 itu biasa ada tugas ngajar di kampung itu loh, Bu. Itu naik sepeda berdua, ada yang nabrak. Dari Allah, yang satu langsung meninggal, yang satu sekitar 15 jam atau 20 jam itu pingsan. Tapi hidup dia, sehat beberapa saat, beberapa 2-3 bulan. Dia malah aduh nyesel saya, kok nggak saya yang meninggal gitu. Ya, tapi padahal saya pengen banget loh meninggal. Kok dari Allah, orang tuanya kan masih sakit. Sudah nak kamu di rumah aja nanti pengobatan enggak. Aku maunya di sini aja, Bu. Ya. Kan kalau aku mati lagi menuntut ilmu kan syahid kan gitu. Ibunya ya enggak nanggepin nah. Diem aja gitu, enggak ngomong apa-apa. Ibunya pulang 1 pekan kemudian meninggal juga. Jadi barang siapa yang dia keluar dalam bermajelis ilmu mau ke menuntut ilmu atau di majelis ilmu atau kembalinya fawa fisabilillah itu seperti itu maksudnya. Nah, nasihat sahabat Utsman ini mengingatkan kepada kita agar kita tuh menyibukkan agar kita tuh selalu dalam kondisi yang baik gitu loh. Makanya salah satunya menjaga wudhu. Masa malamnya tahajud, pagi harinya mau nyolong, Bu? Apakah pantas malamnya tahajud, paginya duha? Masa kumpul-kumpulnya gibang rumpi ngegosip? Ada kan? Mana orang? Astagfirullah. Jadi kalau mau husnul khotimah itu harus serius. Nih, Bu, nih salah satu kisah yang menarik yang betul-betul saking pinginnya mati syahid. Siapa? Amr bin Jamu. Ada sahabat namanya Amr bin Jamu. Tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Kisahnya begini kisahnya. Amr bin Jamu. Jamuh pakai H. Amr bin Jamuh. Bukan jamu. Jadi beliau ini kan pincang, cacat. Orang yang cacat itu dapat uzur untuk tidak ikut perang jihad. Nah, kedua anaknya sudah berangkat. Tapi ini memang hampir tiap hari sahabat Amr bin Jamuh ini Bu? Tiap hari dia mengasah pedangnya, mengasah melincipkan anak panah. Pas Rasulullah dan ya, biarin aja Bu, biarin aja, alami aja. Jadi ketika mereka dalam pasukan mau dilepas oleh Rasulullah, kan biasalah ada apel pemberangkatan itu. Qadarullah suara kuda itu gemuruh. Klok 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 klok. Semua ya kaget. Yang menjadi kaget itu bukan suara kuda, yang datang ini Amr bin Jamu. Yang mengejutkan itu apa? Itu kuda ya. Itu kuda tadinya nggak layak, Bu, untuk dibawa perang tuh nggak layak. Kan harus kuat kuda tuh. Itu kok kuda dibawa itu kok gagah gitu loh. Nggak nampak sakitnya, nggak nampak.
Rasulullah tersenyum. Belum Rasul mengatakan, dua anaknya mengatakan, ya Abi kembalilah. Cukuplah kami berdua saja yang berangkat. Lagian engkau sudah mendapatkan uzur. Rasul hanya mengatakan, maksudnya, wahai Amr bin Jamuh, tahu kan? Bagaimana anakmu mengatakan tadi, ya Rasulullah, apakah karena saya pincang saya nggak boleh syahid? Saya ingin mati syahid ya Rasulullah. Rasul tersenyum. Kalau bahasa kita nih, kalau betul-betul jika kamu jujur dengan cita-citamu, pasti Allah akan mengabulkan. Betul Bu. Dalam peperangan itu dia menginginkan dadanya ini kena tombak atau kena panah. Itu seperti yang diinginkan dan meninggalnya seperti itu. Makanya kalau kita ini memang betul-betul menginginkan husnul khotimah, kita harus serius. Yang menyebabkan tidak husnul khotimah harus dibuang, dijauhkan. Tapi yang menyebabkan mengantarkan kita husnul khotimah harus kita lalui. Ya, seperti saya tanya ibu pengen masuk surga atau pingin banget masuk surga? Apa bedanya? Kenapa harus pakai gerak-gerak? Banget gitu. Iya, kalau pengen semuanya aku pengen. Tapi ketika mengatakan pengen banget itu ikhtiarnya maksimal. Orang pengen masuk surga kok duha jarang, witir kelewat, subuh kesiangan, pagi hari nggak menyesal, malah mengatakan Allah kan mau tahu ya kalau kita lagi kecapean. Ini niat nggak sih sebetulnya? Baca Quran kalau lagi susah tidur, ada loh Bu, susah banget tidur, begitu ambil Quran langsung Alhamdulillah malam harinya dia terkejut Bu. Gimana nggak terkejut? Bukan Al-Quran yang dia baca, malah Al-Quran yang baca dia. Jadi kalau udah namanya pingin husnul khotimah, ya berarti upayanya, contohnya saya hari ini nggak akan tidur sebelum saya baca misalkan ya Al-Muluk atau 3 lembar atau 2 ayat, nggak masalah. Tapi itu betul-betul menjadi keinginan yang betul. Ya. Saya nggak akan keluar rumah sebelum saya sholat duha. Jangan entar aja deh balik lagi. Emang kita ngerti balik lagi? Apakah ada jaminan kalau kita keluar rumah kita balik lagi? Ada jaminan enggak? Enggak ada. Jangankan, makanya apa kata Nabi, badiru bil a'mali sholihat. Segerakanlah kalau kamu sudah punya niat yang baik, segerakan. Kenapa? Ya, yang kita takutkan khawatir Bu, apa? Ada orang yang pagi harinya dia dalam keadaan iman, sorenya kafir. Yang lebih dekat lagi, paginya masih iman, ya, siangnya kafir. Yang lebih dekat lagi apa? Subuh dia masih iman, duha sudah kafir. Kenapa? Karena dunia dan hawa nafsu telah menguasai dirinya. Makanya Bu, dunia ini gak usah terlalu serius-serius Bu. Ya. Dunia ini, ingat, dunia ini hanya sementara. Ingat, dunia ini hanya sementara. Akhirat, ingat, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini sebentar. Akhirat, sebentar lagi. Loh, iya toh. Dunia ini kan sebentar, akhirat sebentar lagi. Karena kita akan menuju akhirat nih. Lah memang sebentar lagi. Bu, 10 tahun yang berlalu ya. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak ada artinya dibanding ya 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang. Kalau kita isi kebaikan. Ibu, 1 jam yang lalu dengan sekarang ini lebih mudah 1 jam yang lalu. Ya 1 jam yang lalu Ibu lebih mudah daripada sekarang. Makanya walaupun itu 13, 14, 15, 20 tahun lagi, itu tetap dekat dibanding 1 jam yang lalu. Karena 1 jam lalu sudah nggak akan mungkin kembali. Tapi kalau kita katakan 15 tahun yang akan datang, masih menuju kan? Artinya apa? Karena yang kita tuju ini tidak pasti kita umurnya sampai kapan, maka maksimalkan. Ya. Makanya nasihat tadi,
Hendaknya kalian selalu takut dan khawatir jika sewaktu-waktu malakul maut datang mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan maksiat dan dosa. Nasihat ini mengajarkan kepada kita apa? Memastikan kita dalam keadaan zikir, dalam keadaan wudhu, dalam keadaan iman, dalam keadaan taat, dalam keadaan amal soleh. Makanya salah satu kiatnya agar kita terus khotimah kemana saja, di mana saja, ingat 3 ayat saja, Bu. Bukan paling tidak ingat 3 ayat. 1 Ali Imran wala tamutuna illa wa antum muslimun. 1. 2 Ali Imran kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kita ingat 3 ayat itu kemana-mana insya Allah, tentunya landasan iman, Bu. Kita nggak akan macam-macam. Al Imran 102 ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al Imran 185 wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Surat Al-Hijr surat 15 ayat terakhir 99. 102 185 Al-Hijrnya 99 terakhir. Surat 15 ayat terakhir. Ya, surat 15 ayat 99. Bu, kalau orang betul ya Bu ya, dengan 3 ayat ini aja. Ini kan kaitannya dengan kematian ini. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Berarti kalau kita mau mati dalam keadaan Islam ya kita amalkan Islam. Mau mati dalam keadaan iman ya kita harus memiliki iman yang benar. Kalau kita tahu ya setiap yang berjiwa akan pasti akan mati. Orang mati itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu kok. Ya kan saya contohkan waktu itu. Mana yang lebih baik? Mati di dalam masjid atau di tempat pelacuran? Tergantung. Bagi kita nggak terlalu penting mati di mana, tapi dalam keadaan bagaimana? Satu mati di tempat pelacuran lagi berdakwah, digebuki, dikeroyok sama germo-germo karena dakwahnya, dia digebukin sampai mati. Husnul khotimah atau sul khotimah? Kok husnul khotimah? Kok husnul khotimah? Karena lagi berdakwah. Nah yang satunya nih mati di dalam masjid lagi nyuri kipas angin kesetrum. Itu mati syahid atau sangit? Nah, jadi nggak terlalu penting mati di mana, tapi mati dalam keadaan bagaimana. Kiatnya yang pertama, kiatnya agar kita mati husnul khotimah apa yang pertama? Selalu menyibukkan diri. Ya tadi masih mukadimah umum. Ya sekarang kan poinnya. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Ya. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Makanya beramal sholih janganlah ditunda-tunda kan. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Ayatnya mana? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surat yang keberapa? Alam Nasrah. Kan kita ketemu akhirnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Maksudnya apa? Al-insyirah. Bu apa Bu? Selesai dari kegiatan satu, kegiatan yang lain itu tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Itulah maknanya Pak, menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal sholih. Jadi orang beriman tuh aktivitasnya dari ngaji, sholat, zikir, baca Quran, bersih-bersih rumah,
Loh, Ustadz, saya ngurusin cucu, Ustadz. Nah, Bu, ngurusin cucu tuh zaman sekarang tuh lebih medianya juga sangat membantu. Kalau dulu aja ibu mungkin menina bubukkan anak, itu kan lagunya lagu, mohon maaf ya, ada lagu nggak baiknya, itu lagu daerah kan. Kalau dulu menina bubukkan anak, kalau orang Jawa mungkin talela lela lela ledung dung 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 dung. Kalau orang Sunda gimana? Bubui bulan sangrai bentang, panon poe di sate. Tuh kan. Masa bintang di sate, Bu? Nah, kalau orang Padang, baraki raki pariaman, pasantu santu papuyungan. Hai, ayam den lapi. Hai, ayam den lapi. Makanya anaknya nggak tidur karena ayamnya lepas. Kalau sekarang kan udah sekarang banyak ya. Bisa Asmaul Husna, bisa sholawat Nabi, bisa talbiyah, bisa apa namanya? Yang kaitan dengan zikir pagi dan petang. Bisa Sayyidul Ayam, Sayyidul Istighfar. Banyak sekali ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sholawat. Sekarang bertanya, mumpung ingat nih Bu, sholawat yang benar yang bagaimana? Sholawat yang benar yang gimana? Itu kan lafadz sholawat. Saya nggak tanya lafadz sholawat. Sholawat yang benar yang bagaimana? Ya. Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Innalillahi. Jangan sampai saya bilang begitu. Sholawat Nabi yang benar gimana? Itu kan lafadz sholawat. Loh, ibu ini seusaha ibu ini nggak, masa belum ngerti sholawat yang benar? Itu lafadz sholawat. Sholawat yang benar yang gimana? Ya Allah, makanya betul kan? Orang tuh kalau sholawat nabinya benar, insya Allah dia akan lapang dada, hatinya lembut. Kalau ibu mengatakan sudah lembut, cuma apalagi sholawat Nabi ibu benar. Sholawat Nabi yang benar yang gimana? Itu kan lafadznya. Saya nggak tanya. Kalau saya tanya lafadz sholawat Nabi, ibu jawab Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, tapi saya tanya sholawat Nabi yang benar yang gimana? Ini nggak boleh maksud loh. Mau saya kasih tahu? Harus dikasih tahu gitu dong Bu. Ya sabar. Bu, perhatikan. Sholawat Nabi yang benar itu kenapa sampai orang mengatakan ketika orang sholawat Nabinya benar, bisa dipastikan hatinya akan lembut, jiwanya akan tenang. Oh gini, berarti sholawat sahabatnya harus lembut, nggak yang goyang-goyang nyanyi gitu. Bukan begitu maksudnya. Ini Bu, perhatikan, halo. Biar saya nggak ngulangin nanti. Jadi Ibu perhatikan, sholawat Nabi yang benar.
Sholawat Nabi yang benar itu ketika kita melafat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pastikan ketika ketika kita melafat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu betul-betul kita barengi membayangkan Nabi itu orangnya jujur, orangnya amanah, orangnya baik, orangnya rahmah, orangnya sopan, orangnya bijak, santun, tidak kasar, ya, nggak pendendam. Makanya sholawatnya akan betul-betul masuk dalam kolbu. Ya enggak? Coba sejenak, ayo ikutin saya. Ibu sejenak fokus, pelan-pelan ya. Arahan saya para ibu perhatikan. Coba sejenak arahan saya ini bayang. Ibu perhatikan ya, sambil pelan-pelan ibu membaca Allahumma sholli ala Muhammad sambil bayangkan Nabi itu adalah orangnya sabar, berakhlak mulia, pemaaf, dermawan, baik, tidak pemarah, tidak pendendam, ya, bijak, santun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Nabi itu indah sekali akhlaknya, ucapannya. Nabi itu tidak kasar. Itulah baru sampai kita akan merasakan sholawat Nabi itu nikmat. Tapi kalau hanya ibu sholawat hanya lafaz aja, mohon maaf ya Bu ya, ngapunten nih. Anak SD TK pun bisa Bu, bahkan mungkin dia lebih fasih dari kita Bu. Tapi bukan itu. Makanya ya iya, beda nggak? Ya, sejenak saja ibu merasakan beda. Makanya orang yang sholawat Nabinya benar itu kan sampai salah satu doa kita mau dikabulkan oleh Allah, jangan lupakan kita membaca sholawat Nabi. Jadi bukan hanya di ucapan aja, itu semua bisa, tapi tidak merefleks dengan ketika mungkin ibu sambil naik kendaraan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu langsung kepada niatan Nabi itu jujur, bijak, pemaaf, rajin, ya, cerdas, ya, dermawan, enggak pendendam, enggak kasar, enggak kikir, enggak enggak pembenci, ya, ramah. Udah rasakan? Beda gak? Ya. Beda kan? Begitu maksudnya sholawat Nabi. Kenapa? Saya tanyakan di semua beberapa majelis taklim belum ada yang menjawab dengan benar. Karena memang hanya menekankan pada lafaz saja. Sehingga pantas kalau dikatakan kalau kamu sholawat Nabi kamu benar, kamu akan rubah sikapmu pasti. Karena kan dengan kita membayangkan Nabi itu kita kan nggak akan mencontoh kecuali dalam kebaikan Nabi. Iya tak? Jawabnya Pak Ustaz, ya. sampai ke hati. Iya. Jadi ketika kita sholat Nabi yang benar, kita sambil melafaz selawat lafadznya, tetapi kita membayangkan sekaligus berusaha meniru bagaimana akhlak Nabi. Nabi pemaaf, penyantun, bijak, dermawan, nggak kasar, ya, nggak pendendam. Insyaallah mulai hari ini sholat ini ibu praktekkan. Coba sambil nyantai, sambil nyiram kembang. Wah, apalagi Bu ya? Bu baca sholat Nabi sambil bayangkan dermawan, sambil ngitung uang banyak. Oh, Masya Allah Bu, yakin Bu, ya Allah. Iya. Ya Bu Sulis, iya gitu ya. Bagi-bagi Ustaz. Iya, iya nggak? Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Masya Allah. Bisa dipahami? Ya, insya Allah. Itu sholat Nabi yang benar. Jadi nikmat dulu. Mau tidur Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Nabi itu ya banyak mengatakan Allah tadi dan seterusnya. Ya, salah satunya ya. Kalau kita mau sembuh, kalau kita sakit, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu orangnya enggak suka berkeluh kesah. Ya, Nabi itu ketika sakit malah banyak memuji Allah. Jangan, ya Allah, Allah. Malah. Makanya kalau ada yang ibu kunjung ada yang sakit, assalamualaikum, salam. Ibu sakit apa? Alah ya nggak ngerti cemong, kata dokter ada jantungnya, ada ususnya, ada ginjalnya. Ya udah Bu, yang sabar, ini diminum. Enggak mau. Yang ini aja Bu. Enggak. Yang ini enggak. Udah yang kelima, ini enggak, udah Bu mati aja kamu Bu. Gitu. Lah ini suruh ini kok enggak terus berarti enggak mau sehat Ibu. Gitu. Semangat. Kita kalau ada yang sakit itu dihibur Bu. Bu sakit aja. Bu bismillah, yakin Allah akan kasih sembuhan. Bu. Ya. Banyak yang sakit dari Ibu lebih parah. Sembuh, yakin Allah. Dan Ibu ikhlas menerima itu menjadi pengikut dosa, diangkat derajat Ibu insyaallah.
Kesempatan ibu berdoa, jangan lagi berkeluh kesah. Itu Bu dihibur. Jangan tanya ibu, lah ya sakitin tadi ibu kemarin tetanggaku sakit nggak separah ibu mati ya, malah dia mati lah Bu. Jangan gitu ya. Jadi tadi kayaknya yang kedua, yang tadi kan selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Ya. Selalu ikhlas. Pastikan Bu. Pastikan semua kegiatan yang kita lakukan untuk ibadah karena Allah. Ulangi ya. Selalu ikhlas, pastikan semua kegiatan yang kita lakukan untuk ibadah ikhlas karena Allah. Harus ada kata-kata ikhlas karena Allah, Bu. Kalau ibadah aja banyak, Bu. Pastikan semua ibadah, semua kegiatan yang kita lakukan untuk ibadah ikhlas karena Allah semata. Sholat baik nggak? Baik. Puasa, haji, umrah baik nggak? Baik. Zakat baik nggak? Baik. Karena Allah ya. Ya. Karena Allah. Itu tidak baik kalau tidak karena Allah. Ini Bu ujian saudara kita dan ujian kita juga sebenarnya. Saudara kita tidak menekan ibadah haji, ini furoda ini gagal ini. Ini kiat-kiat apa Ustaz? Kiat-kiat tadi, husnul khotimah. Ribuan loh Bu. Bahkan kalau seluruh dunia malah jutaan mungkin. Karena bukan hanya Indonesia saja. Ternyata tanggapan di kita ya ada yang negatif. Tapi kalau saya mendengarkan, saya menyimak tadi itu ada ini kan. Ya sebetulnya pemerintahan Saudi ingin mentertibkan lebih tertib pelaksanaan ibadah ini. Karena banyak yang awut-awutan. Harus diakui furoda ini juga banyak yang kurang. Ya bukan bohong. Ya qadarullah. Ya Allah tunjukkan, menurut saya itu kekuasaan Allah tunjukkan, sadarkan juga. Gue lagi furoda. Karena furoda itu kalau sudah belajar itu hadiah untuk yang nggak mampu. Ya. Diperjualbelikan. Ada versi yang menyatakan ada yang nggak mampu, ada yang berprestasi, bukan nggak mampu, ya. Tapi ada penghargaan untuk orang-orang yang memang ada istimewanya. Ya, jadi dia mungkin contohnya gini, furoda itu diberikan kepada kiai-kiai yang sudah berkhidmat untuk umat, ya kan, banyak seperti itu. Ada juga mungkin yang mohon maaf ya, ada mungkin baik itu ibu-ibu yang beraktivitas kemaslahatan masyarakat ini luar biasa. Tapi betul tadi tuh nya dijual. Ibu ngerti nggak? Satu tiket furoda itu bisa untung ratusan juta. Enggak, satu orang bisa keuntungannya itu loh Bu. Dia jual misalkan, Allah alam ada yang mengatakan itu. Ya bayangin aja kan nggak masuk akal. Masa sampai 800 sampai 1 M. Kan kalau orang ngerti kok ini ibadah kok diperjualbelikan kan. Ya. Enggak. Karena kalau kita mengatakan enggak, karena memang peraturannya memang ada dari pemerintah membolehkan juga furoda. Walaupun pelaksanaannya tidak diatur dengan jelas. Furoda itu nama apa? Furoda itu seperti tiket khusus VIP gitu ya Bu. Ya khusus. Ya sekarang cauka kan. Ya tahun ini aja kan. Baik, Bu, kita lanjutkan. Bu, ini penting. Ketika orang yang sudah berusaha memastikan yang dia lakukan ini adalah kegiatannya untuk ibadah, dia harus selalu ingat juga ini kaitannya dengan firman Allah. Apa? Di poin yang kedua, Pak, bukan furoda, tutup buku furoda, bukan. Yang tadi poin yang kedua tadi loh, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan ya untuk ibadah ikhlas karena Allah semata kan gitu. Ini kaitannya dengan apa? Poin yang kedua ini. Ya kaitannya dengan apa? Dengan kaitan Allah. Ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya tiap hari loh Bu.
gimana dia? Kaitannya dengan ikrar sholat kita toh. Iya. Apa ikrar sholat kita? Masih hidup dulu. Bener. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Kalau sudah lillahi rabbil alamin itu nikmat, Bu.